Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana shadiqa wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladziina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fadhiya amma ba'd. Alhamdulillah jamaah salat maghrib dan juga di channel Pontianak Bertauhid yang live maupun yang record, insyaallah kita akan membahas tentang masalah keluarga, yaitu bukan masalah keluarga, maksudnya tema atau tematik tentang keluarga Islami yang ini akan bertemakan tentang kegagahan atau kejantanan atau kepemimpinan seorang laki-laki itu dalam keluarga. Apa tandanya? Apakah suami menuruti semua apa yang dimaui oleh keluarganya, atau suami keras dengan keluarganya, atau bagaimana? Nah, insyaallah kita akan mengkajinya. Sebelumnya dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Nah, itu dari firman Allah. Bukan bermaksud untuk seolah-olah seorang suami itu adalah bos di rumahnya dan perempuan itu sebagai babu. Nah, tidak. Masing-masing ada posisinya yang luar biasa. Allah telah mengaturnya. Jadi layaknya sebuah organisasi, sebuah keluarga juga memiliki hierarki kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini jangan diartikan bahwa yang dipimpin itu pasti jelek. Tidak. Dan yang memimpin pasti benar, pasti bagus, juga tidak. Tergantung apa yang digunakan untuk memimpin, atau juga apa yang digunakan dalam menaati kepemimpinan itu. Nah, lelaki oleh Allah Subhanahu wa taala telah ditunjuk sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Di kepala suami harus ada kebijakan dan keputusan untuk keluarganya, di mana istri dan anak-anaknya harus menaati dan menghormati keputusannya. Yang pasti keputusan dan aturannya itu sesuai dengan perintah Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya menyatakan bahwa lelaki itu adalah ahli penegak kepemimpinan atas istri-istri mereka, dalam mendidik dan menempatkan para istri dalam perkara yang telah diwajibkan Allah atas diri mereka. Jadi laki-laki itu harus upgrade diri ya, apalagi terkait dengan pengetahuan agama. Bukan berarti bermaksud untuk membedakan masalah agama dan masalah duniawi, tidak. Bagaimana menggunakan agama dalam masalah keduniawian itu, karena memang Islam itulah yang digunakan untuk keperluan oleh umat manusia, dan akan ditanggungjawabkan atau kita akan bertanggung jawab pada hari kiamat nanti, seperti itu. Sementara itu ada hak menyatakan bahwa laki pemimpin bagi wanita adalah suami menyuruh mereka untuk taat kepada Allah. Lalu jika para istri mereka membantah para suami, suami berhak memukulnya, tetapi dengan pemukulan yang tidak melukai atau tidak berbekas. Ya, tidak perlu sampai berbekas. Bahkan sekedar dinasihati saja kadang hati perempuan itu sudah sedih. Jadi nggak perlu sampai yang KDRT seperti itu, tidak usah. Tapi sayangnya tidak semua laki-laki sanggup dan berani menegakkan qawwam pada istri-istri mereka. Ada yang kebablasan sampai KDRT, tapi ada pula yang istrinya tidak berkerudung, tidak berjilbab, keluar rumah ya dibiarkan. Alasannya daripada berantem gitu.
Nah, ini tidak seperti itu. Jadi sebagian dari mereka justru berada di bawah bayang-bayang istri. Ya, tidak bisa ya. Dan tidak berkutik dengan pada keputusan istri dan malah menggantungkan hidup pada istrinya. Baik masalah juga sekarang ada masalah istilahnya istri menanggung nafkah suami itu menjatuhkan marwahnya seorang suami ya. Entah dengan alasan cinta dan kasih sayang atau karena memang lemah kepribadian para laki itu dalam kepemimpinan. Padahal hilangnya kepemimpinan atau qawwam pada diri seorang suami bukan hanya menghancurkan dirinya, tetapi merusak dirinya sebagai ayah bagi anak-anaknya. Dan juga yang paling pokok adalah Allah murka pada lelaki yang menggadaikan qawwam pada istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fa'alat ummati khamsa asyratan khoslatan halla bihal bala." Jika umatku melakukan 15 perkara, maka bencana akan menimpa mereka. Dan dari 15 tanda tersebut adalah wata'ar rajulu zaujatahu wa aqqa ummahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu. Dan seorang laki-laki tunduk pada istrinya dan durhaka pada ibunya, berbuat baik kepada temannya tetapi kasar pada ayahnya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi hancurnya pernikahan zaman sekarang itu diantaranya karena hilangnya qawwam atau kepemimpinan suami di atas istri-istrinya. Ia jadi laki yang lemah jiwanya, tak punya emosi dan tak bisa mengendalikan keluarganya mau dibawa seperti apa. Jadi rumah tangga seperti ini kalaupun bertahan ya berjalan seadanya saja. Seadanya saja, yang penting tidak berantem. Padahal tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Realnya apa? Keluarga itu menaati Allah dan Rasulnya. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa tanda suami yang telah hilang fungsi kepemimpinannya atau qawamnya yang harus kita waspadai sebagai pria atau sebagai suami. Yang pertama adalah suami tak sanggup menundukkan istri agar taat pada hukum-hukum Allah. Tentunya menundukkan dengan cara yang ahsan ya, bukan dengan KDRT dan sebagainya. Jadi berapa banyak hari ini suami yang membiarkan istrinya menelantarkan sholatnya, istri tidak sholat, tidak dipermasalahkan, anaknya tidak sholat, tidak dipermasalahkan, anaknya tidak berkerudung yang perempuan tidak dipermasalahkan. Nah, ini berbahaya. Ini tanda-tanda suami tidak peduli atau hilang kepemimpinan dalam rumah tangga tersebut. Tidak mau belajar hidup agama dan sebagainya. Ya. Jadi para laki seperti ini hakikatnya lemah. Kenapa lemah? Ya dia tidak bisa mengkoordinir keluarganya agar serius dan profesional dalam berkeluarga pada taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah ya, jadi kita bekerja boleh profesional, tetapi dalam rumah tangga itu juga harus profesional kita. Serius, ada rapatnya jika perlu ya. Tentunya rapatnya bukan ala kantor. Harus di apa? Di manage dengan benar, manajemen dengan benar. Keluarga itu layaknya sebuah hal yang penting, bisnis yang penting. Seolah-olah jika tidak di manajemen dengan baik, keluarga itu akan rugi. Tentunya rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah suami menjadi pria dayut. Apa itu dayut? Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan salah satun qad haramallahu taala alaihimul jannah mudminul khamar wal aqu wad dayusul ladzi yuqirru fi ahlihil khabasa. Tiga golongan yang Allah haramkan bagi mereka jannah, nanti tidak dapat surga, adalah orang yang kecanduan khamar, pendurhaka kedua orang tua, dan lelaki yang dayus. Apa itu dayus? Dayus itu adalah yang tidak mempedulikan kemaksiatan di tengah istri dan anak perempuannya. Masa bodoh lah anak istrinya mau bagaimana tuh. Mau pakai kerudung, pakai jilbab, enggak terserah lah. Mau sholat atau enggak ya terserah. Mau bisa ngaji atau enggak ya terserah lah. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Itu laki-laki yang dayus itu. Yang Allah haramkan surga baginya. Udah Allah haramkan ya udah. Yang enggak dapat gitu kan. Nah, ketiga, suami tak berdaya menjalankan ketaatan pada Allah yang karena rongrongan istri.
Ya, kita harus, tetap berpikir tenang, berperasaan yang tenang juga dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk ketika, ada rongrong dari anak atau istri. Suami harus menjadikan akalnya tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan malah menabrak hukum Allah demi menuruti kemauan anak dan istrinya yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, ya. Tentunya dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang ahsan, ya. Misalnya istrinya membujuk supaya nggak usah pakai kerudung aja, panas di luar. Ya suami pandai-pandailah membelikan kerudung yang bahannya tidak menyebabkan panas atau warnanya lebih cerah. Jadi sehingga panas tidak serap pada sang istri tersebut. Dan yang terpenting adalah menyampaikan bahwa berkerudung ini adalah kewajiban dari Allah yang jika dilanggar maka Allah akan membebani sebuah siksaan yang berat nanti di hari kiamat, hari akhir nanti, melebihi panasnya saat ini ketika dia berpakai kerudung. Yang keempat, suami memutuskan silaturahmi dengan keluarga, bahkan durhaka pada orang tua, hanya karena membela anak dan istrinya saja. Ya, atau sebaliknya, suami malah membela orang tuanya, tetapi tidak adil kepada anak istrinya. Nah, tidak boleh juga membela anak dan istri, tidak juga boleh membela orang tuanya. Yang penting membela sesuai dengan keadilan yang Allah tetapkan. Salah tetap salah, benar tetap benar. Ya, jadi kan ada challenge antara memilih orang tua atau istrinya itu. Itu ngeri-ngeri sedap challenge-nya. Intinya ketika suatu ada permasalahan itu dikembalikan dengan syariat Islam. Bukan soal memilih orang tua atau istri dan sebagainya. Tapi memang kalau istri itu ada masalah dan tidak bisa terselesaikan memang bisa perceraian. Walaupun Allah sangat membencinya. Tapi ketika bermasalah dengan orang tua memang tidak bisa diputuskan silaturahim itu karena memang itulah jalur nasabnya gitu kan. Tapi cobalah dikelola dengan islami, dengan sabar. Insya Allah istri, anak, dan juga orang tua, mertua itu bisa disatukan dengan relnya syariah Islam. Ya. Kelima, membiarkan istri menelantar kewajiban rumah seperti melayani suami dan anak-anak. Pembiaran atas kewajiban ini adalah tanda matinya qawwam pada seorang pria. Jadi pria itu tidak dimuliakan di rumahnya. Padahal seorang pria itu, ya mohon maaf, bukan membela para pria, tapi memang seorang pria sudah banting tulang di luar untuk menafkahi anak istrinya, bahkan juga menafkahi juga keluarga yang ditanggungnya, misalnya saudara perempuannya, ibunya yang tidak memiliki kemampuan. Itulah yang tanda-tanda seorang suami itu sudah hilang kegagahannya, ketangguhannya sebagai suami. Bukan soal ketangguhan, kegagahan dalam masalah otot dan kekuatan, tidak. Tetapi dalam masalah kepemimpinan. Ya, masalah kepemimpinan, itu tanda-tanda yang tadi yang saya sebutkan. Masih banyak lagi hal yang menandakan hal pria itu kekurangan pemimpinannya. Tapi untuk saat ini kita cukupkan pada pembahasan itu saja. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kita, memberikan keistiqomahan kepada kita agar tetap senantiasa pada jalur, pada sunnah, pada teladan yang telah diberikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.